Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita hari ini untung kita punya tamu sama teman pelatih yang sangat kenal di Indonesia, namanya Mun dari Karya. Halo Coach Mun, apa kabar? Halo, good Bob. Ya, lagi di Banjarmasin. Alhamdulillah baik, bagus. Nah, untuk teman-teman yang masih muda banget, mungkin belum ada yang sebetulnya semua tahu Coach Mundari. Tapi saya mau kasih tahu Coach Mundari prestasi pengalaman banyak sekali. Dia sudah berapa kali, mungkin 5-6 kali pegang tim profesional seperti Barito, Persikota, Ketemilahan, PS Pekanbaru, Persisam Samarinda. Sekarang balik sebagai Technical Director ke Barito Putra. Dia juga pernah di pemain timnas jelas, dan dia juga pernah pelatih timnas U16 juga pernah, dan dia pernah tahun 1975 itu jadi lawan direct langsung dengan Maradona, ya kan? Itu. Saya dengar Maradona nggak bisa apa-apa dia. Nggak bisa jalan tuh, cuma lari. Oke. Nah, ini Coach Mun, ini rekaman ini untuk teman-teman pelatih muda itu sebetulnya ada berapa pertanyaan dari saya dan ada juga pertanyaan dari teman-teman yang kirim lewat grup atau lewat Instagram. Oke. Pertanyaan pertama saya mau tanya. Soalnya Coach Mundari juga instruktur senior di PSSI, sekarang sudah sampai level AFCC. Mungkin Coach Mun bisa kasih tips untuk coaches muda bagaimana bisa persiapan untuk kursus dan bagaimana bisa lulus untuk kursus. Ya, yang pasti ada tiga ya, ada tiga bukan persyaratan ya. Jadi artinya tiga yang saling mengkait untuk bisa menjadi pelatih yang bagus. Nah, ya, kalau pelatih yang bagus itu pasti lulus, ya kan? Lulus. Yang pertama adalah talent, ya. Talent ya. Talent bakat, ya. Jadi bakat melatih, ya. Yang kedua adalah experience. Jadi apakah dia experience, dia bisa pernah melatih, pernah jadi pemain, seperti itu, ya. Yang ketiga adalah educated, ya. Terus belajar, ya. Jadi ketiga ini harus saling mengkait ini, ya. Talent, experience, dan educated ini saling mengkait. Ya nggak bisa talent aja, bakat aja, kalau dia nggak belajar juga nggak bisa jadi seorang pelatih yang bagus. Ya. Harus update terus ya. Ya, dia pengalaman aja, bekas pemain top, banyak pemain-pemain top nasional di Indonesia atau di internasional ya. Belum tentu juga dia bisa menjadi pelatih yang bagus atau pelatih yang sukses ya. Ya, jadi tiga faktor ini, talent, experience, dan educated, inilah yang saya pikir harus harus diingat oleh pelatih-pelatih atau oleh teman-teman atau adik-adik sekalian yang ingin menjadi pelatih. Ya. Jadi kalau adik-adik sumpamanya tidak pernah bermain ya di level yang tinggi sumpamanya, tapi ada keinginan untuk menjadi pelatih, kenapa nggak bisa ya? Karena asal mau belajar. Ya. Oke. Bagaimana dengan persiapan fisik untuk kursus dan bagaimana dengan persiapan mungkin dari level C dengan IT atau komputer? Bagaimana menurut Coach Mundari? Ya, jadi emang ada persyaratan khusus sekarang untuk menjadi pelatih yang bagus. Ya, yang pertama adalah playing ability. Ya, seorang pelatih itu, calon pelatih harus mengerti tentang permainan sepak bola. Ya. Minimal dia bisa mengerti ya tentang bisa bermain sepak bola ya, atau yang lebih dalam lagi mengerti tentang sepak bola itu sendiri ya. Yang pertama, siapkan playing ability, kemampuan di dalam bermain bola, harus mengerti ini, bukan hanya mengerti tetapi juga bisa memainkan sepak bola ya. Walaupun kita bukan adik-adik ini bukan jadi pemain profesional atau hanya pemain di Liga 3, nggak ada masalah ya. Tapi yang penting adik-adik ini harus mengerti playing ability, kemampuan bermain sepak bola. Ya, penting itu. Yang kedua, sekarang karena sepak bolanya sudah tuntutan tinggi, tentunya masalah sains, ya, ilmu pengetahuan juga sangat penting, termasuk pemahaman tentang IT, ya, tentang komputer, ya. Saya pikir ini sekarang di zaman era sekarang, saya pikir hampir seluruh
pemain-pemain atau calon-calon pelatih sudah mengerti lah tentang bagaimana menggunakan teknologi ini. Jadi yang pertama yang saya pikir yang paling penting adalah playing ability dan kemampuan IT ini juga harus. Oke. Yang saya sebetulnya juga instruktur mungkin bisa bilang gitu, koreksi saya misalnya saya salah, di C harus sudah mulai IT, tapi di B sudah wajib bisa komputer, bisa IT ya? Betul, betul. Jadi yang dimaksud IT itu bisa menjalankan komputer gitu ya. Jadi dari C ini udah mulai, karena di program C sudah ada menganalisa pertandingan ya, sudah harus bisa menguasai public speaking gitu, harus berbicara melalui penampilan PowerPoint gitu ya. Jadi sekarang memang sudah harus dilengkapi ya, bukan hanya melatih aja. Makanya tadi saya katakan untuk menjadi pelatih yang bagus itu yang pertama selain talent terus experience juga harus educated. Oke, baik, terima kasih Coach Moon. Lagi lanjutnya saya mau bilang saya sendiri pribadi saya support Villanesia. Saya pikir itu satu alat sangat bagus untuk sepak bola Indonesia. Mau tanya ke Coach Moon, apakah Villanesia bagus dan masih relevan di tahun 2021? Ya, jadi seperti ini. Mungkin saya bisa kasih informasi lah. Apa sih sebetulnya Villanesia ini? Villanesia ini adalah cara bermain ya, yang kita yakini ya, yang kita ingin perkenalkan kepada pemain-pemain, terutama pemain-pemain usia muda, tentang bagaimana bermain sepak bola. Jadi bagaimana kita memperkenalkan kepada pemain-pemain muda ini secara utuh. Ya, seperti kita ketahui di dalam sepak bola itu ada 3 main moment. Ada bagaimana momen menyerang, bagaimana momen bertahan, dan ada momen transisi. Nah, Villanesia ini Villanesia ya. Yang Villanesia ada di Villanesia ya. Betul. Sebetulnya Villanesia ini adalah bukan sesuatu yang baru ya buat sepak bola ya. Tetapi ini sangat penting buat anak-anak pemain-pemain usia muda. Bagaimana kita memperkenalkan bagaimana sih pada saat kita semuanya yang menyerang, karena di dalam sepak bola itu ada 5 momen, ada menyerang, bertahan, dan transisi. Kita ingin memperkenalkan sepak bola dari usia dini, memperkenalkan bagaimana cara bertahan atau menyerang atau transisi yang cocok buat sepak bola Indonesia sehingga bisa meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Ya, betul. Itu yang pertama tentang filosofi sepak bola Indonesia. Kalau diartikan apa sih filosofi itu? Filosofi itu kan suatu keyakinan, ya, suatu keyakinan yang kita yakini dengan cara bermain seperti ini, kita bisa yakini bahwa kita akan meningkat. Ya. Yang kedua adalah kenapa Villanesia masih relevan. Yang kedua ada namanya 4 tahun yang lalu kita ada coaching convention, ya, artinya bahwa semua federasi di dunia ini sekarang ya, semua di federasi sepak bola ini sudah diberi kebebasan oleh AFC untuk membuat kurikulum yang berdasarkan filosofi itu gitu. Ya, karena kita ketahui bahwa ada 3 hal yang penting di dalam sepak bola supaya dia bisa berkembang adalah pertama adalah youth education, youth development, dan youth kompetisi. Ya, kalau kita lihat di 20 ranking dunia ini menggunakan filosofinya. Filosofinya, cara bermainnya itu yang dimasukkan ke kurikulum. Nah, kurikulum ini yang diajarkan oleh pelatih-pelatih untuk diajarkan ke para pemain. Sebetulnya, kalau jujur aja terus terang bahwa sebetulnya tidak ada yang aneh untuk Villanesia ini. Karena dimanapun di dunia ini, sepak bola itu hanya ada 3 main, menyerang, bertahan, dan transisi. Nah, yang kita ingin ajarkan adalah bagaimana sejak usia muda ini anak-anak tidak kita ajarkan itu secara utuh. Ya, seumpamanya bagaimana menyerang, ya, bagaimana bertahan, dan bagaimana transisi secara utuh. Contohnya, kalau di dalam sepak bola ada transisi, di dalam menyerang tiba-tiba kita kehilangan bola. Itu kan kalau di dalam filosofi sepak bola dunia ada 2 pilihan. Apakah yang kita harus lakukan pada saat kita kehilangan bola? Ada 2. Kita pressure
atau kita organisasi. Dan inilah Villanesia. Ini kita ingin kita perkenalkan kepada pemain-pemain. Bagaimana pada saat kita kehilangan bola, sumpamanya seperti itu. Sehingga ya nanti pada saat dia sudah di tingkat performa di usia 18, di fase penampilan, dia sudah bisa memutuskan cara bermain. Contohnya pada saat waktu transisi itu, pada saat dia kehilangan bola, momennya apa nih? Apakah dia harus pressing ataukah harus dia reorganisasi? Ya, saya pikir Indonesia itu tetap relevan karena di dalam sepak bola itu hanya tiga situasi: menyerang, bertahan, dan transisi. Oke, terima kasih. Saya setuju banget. Ini memang Villanesia satu alat baik untuk pembinaan anak muda. Terkait Villanesia ada pertanyaan lagi. Ada yang bertanya, di Villanesia umur 10 sampai 13 tahun sebetulnya formasi main 7 pemain, ya kan? Tapi tahu-tahu mereka yang coaches muda sering bilang, tapi di Danone main 8 lawan 8. Bagaimana ini? Mungkin bisa sharing solusinya? Betul, ya. Disinilah jadi saya katakan tadi bahwa setelah ada coaching convention, federasi itu diberi keleluasaan untuk menjabarkan kurikulumnya ke para pelatih, ya. Seperti kita ketahui di dalam kurikulum sepak bola Indonesia yang seperti adik-adik ketahui bahwa di 10-13 ya, di 10-13 itu permainannya adalah 7 lawan 7. Ya. 7 lawan 7. Tetapi kenapa di Danone itu umur 13 atau 12 ada permainan 8 lawan 8. Ke depan saya kebetulan ini ada di head sebagai head youth development ini yang bawa kompetisi usia muda. Kita juga ke depan ingin membuat suatu regulasi ya bahwa di 10-13 itu kan itu ada jenjang kelompok 3 tahun itu ya 10. Jadi kita ada rencana ke depan di 10-11 tahun ya itu permainan 7 lawan 7. Jadi itu dari 10 tahun sampai 11 tahun ada 2 tahun itu mereka bermain 7 lawan 7 ya. Di tingkat umur 13, 12, 13 itu kita naikin permainannya menjadi 88 lawan 8 seperti itu. Bagus. Nah, ini yang sedang kita buat konsepnya di bidang kompetisi. Kita akan buat regulasi kompetisi usia muda ya. Dari 6 9 tahun itu kan ada 6 8 tahun kita mau main 4 lawan 4. Ya. Nah, bisa jadi nanti sebagian dari Villanesia, kan Villanesia selalu diupdate, bisa betul. Jadi di masa depan bisa naikin ya 8-8. Nah, inilah nanti peran adik-adik juga memberi masukan. Ini suatu masukan yang bagus ke depan sehingga nanti sepak bola itu kan terus berkembang ya. Nanti kita upgrade ya. Karena sepak bola itu terus berkembang. Ini Villanesia udah 4 tahun, mungkin perlu ada penambahan atau perubahan-perubahan di dalam cara bermain atau cara melatih yang kita inginkan. Nah, ini sangat penting masukan-masukan dari teman-teman pelatih, terutama pelatih-pelatih muda yang secara langsung berhadapan dengan para pemain-pemain muda. Oke, terima kasih Coach Moon. Ada lagi pertanyaan terkait Villanesia. Bandingan antara pelatih dengan anak. Ada yang berapa kali tanya itu di Villanesia bagaimana? Satu pelatih pegang berapa anak? Yang rekomendasi bagaimana? Ya, betul. Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi emang yang idealnya itu satu pelatih itu tidak memegang kalau ini yang idealnya ya hanya 15 pemain seperti itulah ya. Paling banyak 15 pemain gitu. Kalau di kelompok umur 10-13 itu kira-kira seperti itu ya. Paling banyak bisa 14 pemain ya. Sehingga kita lebih efektif gitu. Ya, jangan sampai satu pelatih umur anak 12 tahun dia pegang 26 anak. Habis dia di dalam latihan, ya kan? Betul, ya. Tetapi untuk mengantisipasi itu kita kan sudah belajar metode melatih itu. Ya bagaimana para pelatih ini membuat coaching grid ya. Jadi membuat betul-betul pelatihan di satu tempat ya. Mungkin kalau di daerah-daerah yang karena begitu banyak pemainnya
pelatihnya hanya 1 orang, ya dia bisa menggunakan coaching grid ya, oke, untuk bisa latihannya bisa berjalan dengan efektif gitu. Tetapi yang paling penting kalau pertanyaannya berapa sih yang idealnya untuk seorang pelatih itu, ya kalau kita ideal itu, saya pikir yang paling banyak itu kalau di usia kelompok umur ya 10-13 itu 14 pemain atau 15 pemain sudah, saya pikir udah yang paling maksimal ya. Oke, nah ini yang barusan Coach Moon sharing sama kita, nanti kalian ikut kursus D atau C, ini belajaran materi juga bagaimana dibagi grid untuk kita bikin aktif semua anak-anak main, nggak ada anak yang diam-diam di luar, ini ya semua belajar nanti yang kalian ikuti kursus di PSSI D atau di AFCC. Oke, lanjut pertanyaan Coach Moon, untuk grassroots, pelatih-pelatih kita harus fokus ke apa sebetulnya? Ya, sebetulnya kalau di Pelenesia, di Gres itu 6-9 tahun. Ya. Nah, itu disebut fase kegembiraan. Ya. Jadi bagaimana kita mengajak, memperkenalkan sepak bola kepada para pemain-pemain anak-anak ini yang awal usia dini ini untuk memperkenalkan. Jadi disebut fase kegembiraan. Yang paling penting adalah kita harus mengerti karakteristik pemain-pemain ini. Apa sih yang dibutuhkan untuk pemain-pemain ini? Ya. Oleh karena itu, ini adalah fase awal yang sangat penting. Ya. Disebut fase kegembiraan karena kita ingin semua apa yang dilakukan itu untuk mengajak anak-anak itu bergembira dengan bermain sepak bola. Nah, bagus. Oke, terima kasih Coach. Ya. Pertanyaan lanjut, ini kita punya ada pemain muda 14, 15, 16 tahun, anak remaja yang dia mau jadi pemain pro. Apa dia harus bikin untuk bisa jadi pemain pro? Ya, bagus. Atau seleksi kemana atau progres kemana? Bagaimana Coach? Ya, di dalam strata kompetisi di Indonesia ini kan ada Suratin ya. Suratin itu U13, U15 dan U17. Ya. Terus di tingkat yang level yang lebih tinggi ada Elite Pro Academy. Ya, ke depan nanti kita akan buat kompetisi di Elite Pro Academy itu ada 14, ada 16, 18 dan 20. Ya, jadi kalau ini umur yang 13 dia berusaha ikut disuratin dulu. Ya, ikut bermain disuratin. Nah, kalau nanti dia bagus di situ dia bisa naik ke Elite Pro Academy. Elite Pro Academy U14. Ya. Oke, terus kalau yang kedua, kalau mungkin dia levelnya masih biasa gitu, dia mungkin bisa dari Suratin 13 ke Suratin 15. Ya, dia main banyak di situ. Ya, karena ke depan nanti kita ingin anak-anak itu bisa bermain 30 sampai 40 pertandingan. Nah, kita lagi rancang ini, Oke, luar biasa. Bukan yang berbentuk turnamen, tapi berbentuk kompetisi. Ya, jadi tahapannya seperti itu, dari 13 disuratin ke 15, 15 ke 17. Tapi ada pemain yang excellent ini, disuratin dia bagus 13. Dia bisa lari ke U14-nya Elite Pro Academy. Langsung naik ya. Oke, artinya ada progres, ada itu proses pasti ya. Karena di Elite Pro Academy inilah banyak kalau talent scouting itu kita banyak ambil tim para pemain nasional ini dari Elite Pro Academy. Tapi bukan juga ada kemungkinan pemain-pemain dari Suratin kita pilih dari situ, tetapi kebanyakan pemain-pemain nasional, pemain-pemain Garuda Select ya. Nanti kita ada kerjasama lagi dengan Cagliari itu dari Italia juga sama programnya dengan Garuda Select. Kita akan mengirimkan tim di sana untuk bisa berkompetisi. Semua itu pemainnya adalah dari Elite Pro Academy. Karena bekerja samanya dengan Elite Pro Academy. Jadi kalau ditanya kemana kita main, pertama memang kalau di U13 dia bisa kompetisi di U100. Nanti dari Suratin itu ada talent scouting itu ya. Biasanya direktur akademinya tiap klub itu udah memantau itu di kompetisi Suratin itu. Kalau ada pemain terbaik pasti diambil untuk Elite Pro Academy. Terima kasih Coach. Ya.
ini hubungan dengan scouting atau merekrut. Coach Mondari lagi juga technical director di Barito. Ya. Bagaimana kriteria untuk merekrut atau cari pemain untuk Elite Pro Academy? Bagaimana, apa yang kita cari untuk pemain ini? Mungkin ini bisa bantu untuk pemain muda untuk tahu apa kita cari nih pemain itu. Ya, kalau bicara talent scouting itu yang pertama di mana sih kita cari talent scouting? Ya, talent scouting itu dilakukan pada saat ada kompetisi. Ya, kalau untuk Elite Pro Academy, kebetulan saya direktur teknik di Barito, di akademinya juga. Kebetulan saya juga jadi manajer juga di Barito. Jadi untuk senior juga saya juga yang memantau pemain-pemain yang akan direkrut ke senior. Ya, terutama untuk Elite Pro Academy ini, kita banyak lihat kompetisi di kompetisi. Ya, jadi di kompetisi mana dia yang ini ya bisa kita lihat kalau di sekarang ini disuratin ya. Makanya suratin itu kalau adik-adik ingin dipilih ke Elite Pro Academy atau dipilih nanti ke tim nasional harus kompetisi. Nah, kompetisi itu ada 2 untuk usia muda, Elite Pro Academy dan suratin. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Coach, ini ada minta masukan atau tips 3 skill atau sifat untuk pelatih muda untuk jadi sukses. Ya, yang pertama itu yang saya katakan tadi ya, untuk jadi sukses itu ada 3 hal yang penting ya. Yang pertama ya selain bakat ya harus dikembangkan ya. Kedua experience, yang ketiga educated. Oke. Ya, terus yang paling penting adalah yang harus diketahui untuk pelatih-pelatih muda. Ada 4 hal yang paling penting ya untuk dari 6 sampai 13 tahun. Ya, kalau di Indonesia itu 10-13 tahun. Ada hal yang penting untuk seorang pelatih muda untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas pemain. Yang pertama adalah latihan pestat. Ya, yang kedua adalah latihan strike the ball atau passing atau shooting. Ya. Yang ketiga adalah latihan dribbling dan running with the ball. Yang keempat adalah 1 lawan 1. Dan 4 hal ini yang harus pelatih-pelatih muda ini harus benar-benar menguasai ya untuk bisa melatih pemain-pemain muda untuk bisa terampil di 4 hal itu. Ya, karena di usia muda ini 4 hal itu yang paling penting. Ya. Pertama pestat, kedua strike the ball, itu strike the ball, passing dan shooting. Yang ketiga dribbling, running with the ball, dan yang keempat adalah 1v1. Ya. Oke. 4 elemen ini kita harus latih waktu umur yang masih 10-13 tahun ya atau di bawahnya. Itu juga kita bilang di Villanesia kan itu golden age of learning. Betul. Yang umur emas untuk belajar, apa dia belajar dengan umur segini betul-betul di dalam hati, di dalam badan, di dalam otak dia, dan itu satu faktor sangat bagus untuk anak-anak kita. Coach Moon, yang sekarang saya mau kasih satu kasus, satu skenario. Kita kan di tema yang video ini dari pelatih ke pelatih, so ada sedikit teknis spesifik. Kita ada skenario, kita lawan tim dan lawan tim lemah. Kita sebetulnya kualitas individu lebih bagus pada lawan. Tim lawan lemah dan dia parkir bis. Dia main betul-betul compact defense, tumpuk pemain di belakang. Bagaimana strategi taktik atau tips dari Coach Moon untuk hadapi tim itu? Ya, bagus sekali ini pertanyaan, udah taktikal nih. Jadi kalau seperti ini pentingnya itulah ya. Jadi sekarang semua latihan itu berdasarkan dari analisa. Jadi semua latihan itu berdasarkan dari game, ya, dari pertandingan. Ya, kalau melihat kasus seperti ini, apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan? Kita melatihnya nih. Kira-kira kalau dia compact defense, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menyerang dari sayap, ya. Sayap ya. Kita latih dari sayap, ya. Yang kedua adalah shooting jarak jauh. Kira-kira tipsnya seperti itu, Coach Geng. Kalau kita menghadapi lawan yang compact di defense, gitu. Betul, defense, oke. Ya, yang pertama menggunakan lebar dan pemain lapangan wing play, ya. Ya, yang kedua main sweet play, ya, main sweet play. Yang ketiga adalah shooting mungkin dari jauh, gitu.
Kira-kira tips saya sih seperti itu, Coach Wegen, ya, pada Terima saat kasih, saya Coach. menghadapi compact event. Oke, yang terakhir inti minta pesan-pesan untuk pemain muda yang ambisius, pesan-pesan yang untuk pemain muda di Indonesia atau di seluruh Indonesia atau di SSB, minta pesan terakhir dari Coach Moon. Ya, ya, jadi sekarang sepak bola sudah berubah, ya. Sepak bola sudah sangat begitu maju, ya. Jadi ada 3 hal kalau untuk pemain Indonesia itu yang paling penting untuk bisa menjadi pemain hebat, ya. Jadi bukan hanya tentang sepak bola aja itu sendiri, ya, tetapi bagaimana juga kehidupan, ya, lifestyle. Jadi kalau kehidupan sepak bola itu kan cuma latihan sama recovery. Recovery itu istirahat. Recovery itu hanya istirahat atau makan, ya. Jadi kalau ingin jadi pemain-pemain yang bagus, ya, bukan hanya kita bagus latihan, tetapi lifestyle kehidupan juga harus bagus, ya. Harus bagus, ya. Harus bagus. Jadi makannya juga harus bagus, istirahatnya juga bagus, ya. Saya terus terang banyak pemain-pemain berbakat kehilangan menjadi pemain bagus, ya. Dia nggak sempat jadi pemain bagus seperti masalah-masalah seperti ini, ya. Ya, masalah kehidupan di luar sepak bola, lifestyle, ya. Ya, oke. Ada 2, ya. Contohnya kemarin kita kehilangan kebetulan pemain saya, Yuda Febrianto, ya. Bek kiri, sayap kiri timnas U16 dan U19, ya. Ya. Cita-citanya mungkin bisa terhambat, ya, dengan kejadian-kejadian yang kemarin itu, ya. Dipulangkan dari tim nasional, ya. Di klub juga seperti itu. Ya, jadi untuk menjadi pemain besar itu bukan hanya kemampuan bersepak bola aja yang bagus, tapi juga harus didukung oleh pemahamannya tentang kehidupan atau lifestyle untuk menjadi pemain bola yang hebat ke depan. Oke, terima kasih Coach. So untuk pemain-pemain yang muda yang lihat video ini, jangan lupa jaga lifestyle, bagaimana hidup sebagai satu atlet yang punya ambisi, yang satu hari mau jadi pemain profesional atau pemain timnas. Jangan lupa, ini pesan dari Coach Mundari. Dari ini sekarang Coach Mundari, saya wakili yang teman-teman akan lihat video ini, dan dari saya sendiri mau bilang terima kasih banyak untuk waktunya. Insya Allah satu hari kita bisa ulangi lagi, mungkin lebih lama, atau tema topik apa belum tahu. Dengan ini saya mau bilang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.